Bismillahirrahmanirrahim. Tibtum wa taba mamsyakum wa tabawwa'tum min al-jannati manzilah. Assalamullahi ta'ala alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillah wa kafa. Thumma as-salatu wa as-salamu ala sayyidina an-nabiyyil mab'uth wa huwa al-mustafa wa ala alihi wa man sara ala nahjihi wa iktafa wa ba'd. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilman wa zidna 'ilman wa zidna 'uluman tanfa'una. Allahumma arina al-haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arina al-batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma adkhilna bi rahmatika fi 'ibadika as-salihin waj'alna min alladhina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Summa alhamdulillah. Selalunya kesyukuran senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala atas berbagai limpahan nikmatnya, atas berbagai taufiknya, sehingga kita masih bisa dipertemukan dengan hari berikutnya di antara hari-hari yang mulia, yaitu bulan Ramadan. Salawat beserta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada baginda kita Nabi besar Muhammad SAW, pada keluarganya, kepada para sahabatnya, para tabi'in hingga kita sebagai umat. Baik ikhwatal iman, alhamdulillah di pertemuan sebelumnya kita telah membahas ayat, membaca tafsir dari ayat surat Al-Baqarah ayat 183. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Dan insyaallah pada kesempatan kali ini kita akan membaca tafsir dari ayat setelahnya, yaitu ayat 184 yang berbunyi A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ayyaman ma'dudat. فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. الآية. Sadaqallahul azim. Baik, ikhwatal iman sekalian, di pertemuan kemarin kita telah membahas tentang kefarduan puasa, yang dimana kefarduan itu diawali dengan ayat Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam. Jika ayat itu turun, maka kefarduan puasa dimulai tepatnya pada tahun kedua setelah Rasulullah hijrah ke Madinah. Kemudian sekarang melanjutkan pembahasan dari ayat yang tadi, yaitu melanjutkan pembahasan pengkhususan, pembahasan lebih khusus dari ayat yang sebelumnya, yaitu ayat 183, yaitu di sini ayyaman ma'dudat. Di sini arti dalam bahasa Indonesianya beberapa hari tertentu.
ayyaman ma'dudat. Faman kana minkum maridan, maka barang siapa di antara kamu dalam keadaan sakit, au ala safari, atau dalam perjalanan, kemudian karena sakit dan dalam perjalanan itu kita berbuka, fa'iddatum min ayyamin ukhar, maka harus menggantinya beberapa hari di hari-hari yang lain selain Ramadan. Wa 'alal ladzina yutiqunahu, dan yang tidak berpuasa pada hari-hari yang lain, ya. Dan bagi orang yang berat menjalankannya, wa 'alal ladzina yutiqunahu, dia mampu berpuasa tetapi dia memilih tidak berpuasa, fidyatu ta'amu miskin, maka dia harus membayar fidyah di hari per hari ketika dia tidak puasa. Faman tatawwa khairan fahuwa khairul lah, atau ada yang tetap berpuasa tetapi tetap juga membayar fidyah, fahuwa khairul lah, maka bagi dia adalah kebaikan. Wa antasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun, dan ketika kalian berpuasa itu lebih baik, in kuntum ta'lamun, jika kalian mengetahui. Baik, sebelumnya kita seperti biasa akan bahas dulu kosakata dari ayat ini. Ya. Kosakata dalam bahasa Arab, khususnya Al-Quran, itu sangat dalam. Ya. Ada istilah-istilah tertentu yang oleh para ulama dirapikan dan diklasifikasikan sehingga penafsiran tidak menjadi liar. Ya. Tidak terjadi penafsiran secara liar, apalagi penafsiran mengikuti hawa nafsunya. Baik, di sini ada kata ayyamam ma'dudat. Ayyam itu adalah bentuk jama' dari kata yaum. Ma'dudat itu yang terhitung atau yang diketahui. Ayyama artinya apa? Hari-hari. Ma'dudat yang diketahui. Ini dinasabkan karena zaraf, ya. Ay fil ayyam al-ma'dudat minasil khafif, jadi ayyamam ma'dudat. Dinasabkan hari-hari yang ma'ruf, hari-hari yang diketahui, hari-hari yang tertentu. Jadi ayat sebelumnya mengatakan diwajibkan kepada kalian berpuasa sebagaimana diwajibkan kepada orang-orang sebelum kalian. Itu kapan puasanya? Ayyamam ma'dudat. Ini penjelasannya, yaitu di hari-hari tertentu saja. Ya. Di hari-hari tertentu saja. Sebenarnya kalau hanya ayyam saja itu masih mujmal, masih umum. Ayyama di beberapa hari, belum ada penjelasan. Maka datanglah kata ma'dudat sebagai penjelas bahwasanya ma'dudat ini bisa berarti sedikit, ya. Hitungan terhitung sedikit, atau dalam bahasa mudahnya kita bisa dihitung dengan hitungan jari. Jadi seolah-olah memesankan, diwajibkan puasa kepada kalian, wahai orang-orang yang beriman, yang yakin kepadaku, bahwasanya yang aku perintahkan itu adalah kebaikan. Kapan diwajibkannya? Di hari-hari yang sedikit. Syai'un la yakhsha la takhsha ahdadu. Jadi sesuatu yang kau tidak perlu khawatir jumlah. Dikit aja. Kefarduan puasa itu hanya di hari yang terbatas saja. Gak sepanjang tahun. Seperti itu. Kemudian Allah memilih bulan ini, ya. Hari-hari ini, hari-hari tertentu. Ada dalam istilah حينما الله اصطفى الزمان لا ليذلله ولكن ليشيع اصطفاؤه لسائر الزمان. Jadi ketika Allah mengkhususkan sebuah waktu, bukan untuk merendahkan waktu tersebut, tetapi agar apa? Waktu tersebut berdampak kebaikannya kepada waktu-waktu yang lain. Sama seperti ketika Allah memilih Nabi Muhammad sebagai utusannya dari kalangan manusia.
maka yang diharapkan adalah apa? Tersebar juga dampak positifnya, efek positifnya dari kebaikan Nabi Muhammad SAW sebagai manusia kepada manusia-manusia seluruh. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, kepada seluruh umat manusia. Nah, begitu juga ketika Allah mengkhususkan waktu, ketika Allah memilih hanya beberapa hari saja di antara waktu-waktu yang ada dalam satu tahun, yang diharapkan di situ efek kebaikan dari waktu yang dipilih itu berdampak kepada waktu-waktu yang lainnya. Dan ini yang ditafsirkan dalam amal, dalam aktivitas salafun as-salih, di mana mereka satu tahun itu kulluha Ramadan. Satu tahun itu seluruhnya adalah Ramadan. Maksudnya apa? Maksudnya 6 bulan sebelum Ramadan mereka persiapkan untuk memasuki Ramadan. Dan 6 bulan setelah Ramadannya, termasuk Ramadannya, mereka jadikan momen untuk mengisi di Ramadannya, dan sisanya dijadikan momen untuk mengevaluasi hasil dari Ramadan. Karena mereka memahami betul, ketika Allah memilih satu waktu, maka yang dikehendaki adalah kebaikan dari waktu yang terpilih menyebar, berdampak, menular kebaikan pada waktu. Baik, selanjutnya Allah berfirman, ayyaman ma'dudat, faman kana minkum maridan. Jadi, barang siapa di antara kalian ada yang sakit, atau ala safar, atau dalam perjalanan, fa'iddatum min ayyamin ukhra. Seolah-olah Allah ingin mengatakan di sini, saya yang mensyariatkan perintah puasa ini, dan saya juga yang tahu akan kondisi atau akan darurat-darurat, kondisi-kondisi tertentu yang dihadapi orang yang dibebankan wajib puasa. Maka ada hukum yang aku persiapkan. Jadi aku yang mewajibkan puasa, aku juga yang menciptakan kondisi bagi kalian, maka taklif yang aku bebankan tentu akan disesuaikan dengan kondisi kalian. Ini menegaskan bahwasanya satu, kita harus berseruan kepada Allah Subhanahu wa taala bahwasanya Allah memerintahkannya itu, memerintahkan sebuah perintah sesuai dengan kapasitas kemampuan hamba diperintahnya. Di ayat sebelumnya Allah mengkhitab, ya ayyuhallazina amanu, wahai orang-orang yang beriman kepadaku, yang yakin bahwasanya aku maha bijaksana, yang yakin bahwasanya tidak mungkin aku membebankan sebuah perintah yang mana perintah itu membuat dia celaka. Ya. Aku yang memerintahkan, maka aku yang tahu kondisi kalian. Di sini mulai ada rukhsah, ya. Faman kana minkum maridun, jika mau, ya, di antara kalian ada yang sakit, au ala safarin, atau dalam perjalanan, maka tidak apa-apa berbuka, tapi harus diganti di hari yang lalu. Nah, fa'iddatum min ayyamin ukhra, maka harus diganti sejumlah hari kita buka, misalkan 5 hari kita buka di Ramadan karena dalam perjalanan, maka di hari lain diwajibkan menggantinya, yaitu 5 hari juga. Itu ketika sakitnya telah selesai dan sembuh dari sakitnya, dan perjalanannya setelah selesai. Nah, terus nanti pembahasan tentang marid. Faman kana minkum maridan. Yang namanya marid, nanti ada kondisi, ada marid yang la yutiqus shaum, yang sakit yang memang benar-benar tidak bisa berpuasa. Kemudian ada sakit yang mampu berpuasa tapi sedikit menahan derita atau melakukan kesulitan. Nanti seperti apa yang dimaksudkan marid yang sehingga memperbolehkan berbuka puasa. Kemudian au ala safarin, ya, dalam perjalanan. Perjalanan yang seperti apa? Ya.
yang diinginkan. Nah, jangan bandingkan perjalanan sekarang dengan perjalanan yang dulu. Sehingga ada orang yang mempersulit dalam memahami Islam ini sehingga mengatakan bahwasanya perjalanan sekarang beda dengan perjalanan dulu. Kalau perjalanan dulu ya dari Makkah ke Madinah misalkan ya memang berat. Maka diperbolehkan buka puasa. Kalau sekarang kan paling cuma 6-7 jam pakai bis dari Makkah ke Madinah. Atau pakai pesawat lebih cepat lagi. Maka apa yang harus dilakukan kalau kayak gini? Sehingga ada sebagian mengatakan ya kalau perjalanan sekarang mah ya nggak wajib buka, nggak dipersilahkan buka karena perjalanannya beda. Maka jawabannya adalah apa? Jangan bandingkan perjalanan sekarang dengan perjalanan dulu. Dan jangan bandingkan tidak bepergian sekarang dengan tidak bepergian dulu. Bandingkannya apa? Perjalanan dulu bandingkan dengan tidak beperjalanan di masa lalu. Bandingkan perjalanan sekarang ya atau musafir sekarang, bepergian sekarang dengan tidak bepergian di zaman sekarang. Nah, baru di situ akan ketemu oh ada masyaqqah. Ada kondisi-kondisi menyulitkan ketika dalam perjalanan. Makanya kaidahnya apa? Jangan dikaitkan kepada benar-benar terjadinya masyaqqah, benar-benar terjadinya kesulitan. Tetapi dikaitkan itu kepada adanya kemungkinan. Makanya dalam perjalanan memungkinkan ada kesulitan, maka dipersilahkan untuk berbuka. Selanjutnya, ada kata fa'iddatum min ayyamin ukhar. Fa'iddatum min ayyamin ukhar. Jadi ketika faman kana minkum maridun aw ala safarin, barang siapa ya yang dalam keadaan sakit dan dalam perjalanan, Allah enggak mengatakan di sini fa'aftara fa'iddatum min ayyamin ukhar. Barang siapa dalam keadaan sakit atau dalam perjalanan kemudian berbuka. Enggak, Allah enggak menyebutkan kemudian berbuka. Tapi apa? Fa'iddatum min ayyamin ukhar. Maka diulangilah di hari-hari lain. Artinya apa? Artinya secara syariat di sini menurut Allah Subhanahu wa taala statusnya bagi yang uzur ya. Bagi yang uzur dengan safar atau karena penyakit, kemudian dia tidak mampu berpuasa di bulan Ramadan, maka status dia mengulang di bulan lain sama saja keutamaannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ramadan misalkan di musim panas kalau di tanah Arab. Kemudian qadanya di musim dingin. Bagi Allah Subhanahu wa taala keutamaannya sama saja dengan apa? Dengan menunaikan puasa di bulan Ramadan. Ketika dia terhambat puasa gara-gara sakit atau gara-gara dalam perjalanan. Maka di hari apapun dia bertemu dengan hari qadanya, dia mengqadha puasanya, maka bagi Allah Subhanahu wa taala bagi dia adalah Ramadan. Keutamaan Allah Subhanahu wa taala. Kebijaksanaan dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selanjutnya, wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatu ta'amu miskin. Nah di sini ya Allah dengan kemaha bijaksanaannya senantiasa mensyariatkan kepada hambanya perintah secara tadrijiyan, secara bertahap, secara gradual, tidak sekaligus. Sebagaimana Allah mensyariatkan dalam masalah waris. Ya. Pada awalnya hanya ayat wasiah saja. Kemudian ditasbit, kemudian ditetapkan ada fard, ada bagian-bagian yang harus bertahap. Begitu juga dalam proses pengharaman khamr, ya, minum-minuman yang memabukkan, itu juga bertahap pengharaman. Nah di sini juga ketika Allah mewajibkan puasa,
itu kewajibannya secara bertahap, secara berkala. Ya. Dengan lafaz ini pada awalnya ya, faman wa 'alal ladzina yutiqunahu, kepada orang-orang yang mampu berpuasa tapi memilih enggak puasa, ya enggak apa-apa. Pada awal disyariatkan Islam, tetapi harus memberikan fidyah ya, memberi fidyah kepada miskin untuk setiap hari ketika dia tidak berpuasa. Jadi pada awalnya fardhiyatus shaum itu adalah fardhiyatun 'ala takhyir. Difardukannya puasa itu difardukan secara memilih. Mau puasa silahkan puasa, atau enggak puasa, kalau enggak puasa harus bayar fidyah. Ini untuk orang yang sehat-sehat dan tidak berjalanan. Jadi orang yang mampu dikasih pilihan, mau puasa silahkan puasa, atau kalau enggak puasa maka harus bayar fidyah. Seperti itu. Adapun yang sakit dan dalam perjalanan tidak ada kewajiban apa-apa. Itu di awal pensyariatan puasa. Kemudian hukum ini berlanjut dengan kalimat nanti di ayat setelah ini, faman syahida minkumus syahra falyasum. Barang siapa yang berjumpa dengan bulan Ramadan falyasum, maka wajib lagi, tidak ada pilihan-pilihan bagi siapa yang mampu, wajib melaksanakan puasa. Jadi seperti itu tahapannya. Pada awalnya fardhiyatun 'ala takhyir, kefarduannya itu dalam bentuk khiyar, pilihan. Setelah itu fardu ala ilzam, ya, amrun nihai lazim, menjadi perintah yang finish, yang selesai, lazim, yang wajib bagi siapa yang mampu. Oke, ada 2 tahapan dalam pensyariatan puasa. Selanjutnya, faman tatawwa'a khairan fahuwa khairun lah. Ini masih dalam fase kewajiban puasa di fase pertama atau di marhalah pertama. Ya. Kan tadi boleh puasa, boleh enggak, asal bayar fidyah ketika enggak puasa. Nah, kalau misalkan orang ngelakuin dua-duanya, puasa iya, kemudian memberi makan fakir miskin juga iya, maka bagi dia faman tatawwa'a khairan fahuwa khairun lah, maka itu juga baik. Tapi ya, di fase pertama kewajiban puasa ini, puasa bagi orang yang mampu ya, orang yang mampu puasa jauh lebih baik daripada tidak puasa meskipun bayar fidyah. Nah, ini untuk pensyariatan puasa di fase awal ya, seperti fardhiyatus syiyami ada. Selanjutnya, muncul hukum-hukum dari ayat ini yang bisa kita gali ya, khususnya yang berkaitan tentang marad, ya, orang sakit dan orang dalam perjalanan. Jadi untuk orang yang sakit ya, sakit yang seperti apa yang sehingga memperbolehkan orang untuk berbuka puasa? Sakit yang seperti apa yang dimaksudkan? Ulama mengklasifikasikan utamanya adalah sakit yang kondisinya tuh menuntut untuk berbuka, ya. Sehingga kalau tidak berbuka puasa di hari itu, maka penyakitnya tambah parah. Entah itu panasnya semakin parah, entah itu darahnya makin fisiknya makin drop dan seterusnya. Maka di kondisi ini sakit yang seperti ini yang memperbolehkan orang yang muslim di bulan Ramadan untuk berbuka. Ya, seperti itu kondisi sakit. Adapun kalau sakit-sakit ringan, pusing, masuk angin, gitu kan, sakit-sakit ringan atau luka iris, keiris silet, ini saya sakit di iris. Ada batasannya ya, tidak mutlak sakit seluruh. Kemudian selanjutnya ala safarin ya, atau dalam perjalanan.
Perjalanan yang seperti apa yang diperbolehkan dalam Islam untuk berbuka? Yang pertama adalah as-safar at-ta'at. Perjalanannya harus perjalanan dalam ketaatan. Contoh safar taat itu pergi haji, jihad. Itu adalah safar yang taat. Maka ketika perjalanan yang jenis ini diperbolehkan puasa. Kemudian safarnya juga safar yang mubahat. Perjalanan-perjalanan yang mubah hukumnya itu. Untuk keperluan bisnis, mencari nafkah, ya, atau silaturahim contohnya, ya, berjumpa dengan keluarga, dan mubah-mubah yang selanjutnya, maka ini menjadi safar yang dimaksudkan pada ayat ini yang menjadi sebab boleh. Adapun safar yang tidak boleh, ya, adalah safar pergi untuk bermaksiat. Safar untuk misalkan waliyadzubillah untuk menzalimi orang, safar untuk mencuri, atau safar untuk hal-hal keburukan lainnya, maka perjalanan yang seperti ini tidak masuk perjalanan yang dirukhsah, yang diberikan keringanan dalam ayat ini. Kemudian, kalau misalkan dalam perjalanan tadi, perjalanan yang taat atau perjalanan yang mubah, dia mampu misalkan mengondisikan diri sehingga kalaupun tetap dalam perjalanan, dia tetap bisa buka puasa. Bisa berpuasa. Saya mah tidak kuat perjalanan seperti ini, ya gak apa-apa. Maksudnya saya mau tetap puasa. Dua-duanya boleh. Mau tetap puasa silahkan. Mau buka puasa juga silahkan. Cuman di mana yang utama? Yang utama adalah al-fitru afdal. Ya. Buka puasa lebih diutamakan. Ya. Nah, melihat pada teks nas pada ayat ini, au ala safar, atau dalam perjalanan. Jadi perjalanannya adalah perjalanan yang taat, perjalanan yang mubah, dan perjalanan ada kondisi kesulitan dalam perjalanan. Itu permasalahan di antara permasalahan yang berkaitan dengan safar. Baik, ketika orang sakit, ketika dalam perjalanan kan buka puasa, kemudian qadha. Nah, permasalahan qadhanya seperti apa? Nah, ini ada beberapa rincian. Tata cara qadha itu yang jelas di luar bulan Ramadan. Gak bisa misalkan, oh saya tanggal 5 nggak bisa puasa karena dalam perjalanan. Saya qadha di tanggal 10 Ramadan, gak bisa. Ya, tanggal 10 ada kewajiban puasa di tanggal 10 juga. Maka harus di qadhanya di luar bulan Ramadan dan di hari-hari yang boleh berpuasa. Kemudian jumlah dia qadha sejumlah dia buka puasa. Sejumlah dia hari di mana di hari itu batal puasa. Jadi kalau dia bukanya 3 hari, ya qadhanya 3 hari. Kemudian bukanya 29 hari, maka dia qadha juga 29 hari. Jangan misalkan saya sebulan penuh nggak puasa, maka saya juga qadha sebulan penuh di bulan lain. Enggak, tapi di qadhanya itu sesuai dengan jumlah hari. Jangan dikira-kira dengan 1 bulan dibayar dengan 1 bulan. Karena dalam 1 bulan perubahan imma 29 atau bisa jadi 30. Maka harus dipaskan sesuai dengan hari. Maka kalimatnya fa'iddatun min ayyam. Maka apa? Sejumlah hari-hari di mana dia. Itu hukum yang berkaitan dengan qadha. Kemudian misalkan saya itu buka puasanya itu batal di bulan Ramadan itu dari tanggal 1 sampai tanggal 5. Gimana? Apakah qadhanya juga harus berurutan? 5 hari tidak diwajibkan berurutan. Yang jelas sejumlah hari dia batal puasanya. Misalkan di bulan Syawal dia qadha 2 hari, di bulan Dzulqa'dah dia qadha 3 hari, sampai terbayar 5 hari. Itu tak jadi masalah ya. Jadi tatabu' ya, berurutan puasa tidak diwajibkan. Kemudian bagaimana kalau dia itu terlambat qadha? Misalkan dia itu buka dari tanggal 10 sampai tanggal 15. 5 hari gitu punya utang puasa.
Kemudian sampai tahun depan ketemu Ramadan lagi. Nah, ini harus dilihat. Kalau dia terlambat qadanya karena ada uzur, karena ada penyakit, atau karena menyusui anak misalkan, atau karena hamil, janin misalkan, mengandung janin itu kan kondisinya nggak biasa, maka dia hanya wajib mengqadha saja di tahun setelahnya. Nggak apa-apa, ketemu Ramadan, lakukan Ramadan selanjutnya, kemudian setelah Ramadan selesai, bayar utang Ramadan yang yang 1 tahun yang lalu. Tapi kalau dia meninggalkan qadanya itu karena ifrat, karena tafrid, karena menyepelekan, karena malas-malasan, maka ulama mayoritas mengatakan wajib qadha dan wajib juga membayar fidyah. Karena ini ada penyepelean dari seseorang yang diwajibkan baginya puasa. Baik, itu diantara mungkin yang berkaitan dengan qadha, yang berkaitan dengan hukum bagi orang yang sakit atau dalam perjalanan yang bisa diambil dari ayat ini, ayat 184, ayyaman ma'dudat. Baik, secara konklusi, ayyaman ma'dudat, puasa ini hanya di hari-hari terbatas saja, terhitung saja yang sedikit ini, dan Allah tahu kondisi hamba yang dikenakan taklifnya, sehingga Allah tidak membebankan di atas kapasitas hambanya. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Maka barang siapa yang ketika diwajibkan puasa di Ramadan dalam kondisi sakit atau dalam perjalanan, maka cukup bagi dia untuk diganti di hari lain. Dan ini juga, ayat ini adalah pensyariatan puasa di tahap pertama, di mana orang yang sehat dan tidak dalam perjalanan, kalau mau puasa silahkan puasa. Ya. Jadi kewajiban takhir yang memilih, atau buka puasa tetapi harus bayar fidyah. Ini di fase pertama. Kalau misalkan lakuin dua-duanya, puasa iya, bayar fidyah, maka bagi dia kebaikan. Tetapi berpuasa khairul lakum wa antasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Nah, dan jika kalian berpuasa, ini baik bagi kalian, itu lebih baik berpuasa in kuntum ta'lamun jika kalian mengetahui. Nah, ya, sebenarnya tadi juga safar seperti apa yang diperbolehkan berbuka di situ, atau sakit yang seperti apa sehingga diperbolehkan berbuka di situ. Insya Allah di ayat setelahnya kita akan bahas tentang pengisbatan perintah puasa yang ala sabilil ilzam, yang wajib, tidak bisa lagi ditawar-tawar, tidak bisa lagi pilih-pilih antara puasa atau tidak puasa. Kafaitu bihadzal qadar, benarnya dari Allah Subhanahu wa taala dan melalui taufiknya. Kemudian salahnya karena keterbatasan dan kekhilafan al-faqir, kepada Allah memohon ampun dan kepada antum mohon maaf. Kurang lebihnya astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.